orang Islam itu meyakini Tuhan yang tidak berwujud. Bagaimana mungkin kita menyembah sesuatu yang tidak berwujud, yang tidak bisa dilihat? Bagaimana mungkin? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Opik Delian Alindra di konten kita semua, di konten yang senantiasa menemani makan, menemani pengantar tidur, menemani hayalan, menemani obrolan, menemani proses kawan-kawan dalam berpikir. Pada kesempatan ini ada satu hal yang menarik untuk dibahas dan harus dibahas, tentang bagaimana akidah Islam, bagaimana Islam memandang ketuhanan. Kalau kita berbicara konteks negeri Indonesia ini, ya pasti mengacu pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Tapi bagaimana Islam memandang konsep ketuhanan itu sendiri? Ini mungkin kita punya banyak pendapat, punya banyak perbedaan dalam menyampaikan pikiran, tapi saya rasa kita tidak dilarang untuk berpikir, bahkan justru kita selalu dituntut untuk berpikir oleh kitab suci itu. Bahkan dalam beberapa ayat ada ditegur, wala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal, apakah kamu tidak mempunyai akal? Atau juga wala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Karena justru nikmat pikiran adalah nikmat yang luar biasa dititipkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa orang yang mungkin dalam proses belajar dan mencari kadang bertanya, orang Islam itu meyakini Tuhan yang tidak berwujud, begitu. Bagaimana mungkin kita menyembah sesuatu yang tidak berwujud, yang tidak bisa dilihat? Bagaimana mungkin seperti itu? Dan tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Nah, kita mungkin ngobrolnya dari step by step ya. Yang penting kita bisa upayakan komprehensif. Pertama, bicara akidah Islamiyah ini pada intinya adalah kalau pada umumnya secara bahasa itu tentang ikatan yang kokoh. Kalau secara istilah ya, intinya akidah itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa ya seperti yang dilantunkan selalu di bait-bait azan, la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan ya itu tadi, tidak ada yang bisa disandingkan atau yang bisa dipertandingkan, yang bisa disetarakan dengan Ia, karena ya Ia Maha Kuasa, begitu. Mungkin banyak orang yang bertanya seperti itu. Oke, saya mulai dengan satu kisah tentang ketika Abu Hurairah bertemu dengan orang-orang ateis. Orang ateis bilang gini, bagaimana mungkin kamu menyembah Tuhan yang tidak dilihat? Apakah kamu bodoh? Apakah kamu gila? Terus kata Abu Hurairah, iya, kami menurut ajaran kami ya seperti itu. Karena dibilang sama orang ateis gini, saya tidak percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan kamu, karena alam semesta ini ya terjadi begitu saja, tidak ada campur tangan dari pihak lain gitu. Akhirnya apa kata Abu Hurairah, oke, kita besok janjian ketemu di sini. Dan saya pikir kisah ini sudah pernah ya saya ceritakan di konten sebelumnya, tapi saya ulang. Iya, kita ketemu besok di sini pagi, taruhlah jam 9, jam 10. Nah, oke, setelah mereka janjian besok harinya, si ateis ini sudah stay tuh di tempat mereka janjian untuk ketemu. Tapi si Abu Hurairah ini belum sampai gitu. Bahkan dia molor, lambat. Ya molor seperti budaya Indonesia hari ini, ada molor-molornya. Terus pas ketika sampai, di komplain tuh sama si orang ateis ini. Dia bilang, masa kamu katanya bertuhan, tapi masa janjian seperti ini saja kamu molor, kamu lambat.
Nah terus si Abu Hurairah langsung cerita tuh, tadi di perjalanan saya hendak menyeberang sungai, tapi tidak ada sampan, tidak ada perahu, tidak ada rakit untuk menyeberang. Kemudian saya duduk-duduk di pinggir sungai, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada petir yang jatuh atau menjatuhkan daripada ranting pohon yang besar, menyambar. Jadi ada petir menyambar ranting pohon yang besar, kemudian ranting pohon itu jatuh ke air, kemudian jatuh ke air langsung membentuk perahu, dan perahu itulah yang saya jadikan kendaraan untuk sampai ke sini. Nah, sontak tuh si ateis kaget dan langsung komplain, masa iya sih buat perahu langsung jadi begitu saja, tidak ada prosesnya, tidak ada proses membuatnya, tidak ada campur tangan dari manusia. Dan itu mustahil terjadi, karena segala sesuatu menurut si ateis tadi ada prosesnya, ada campur tangan dari pihak lain. Jadi apa jawaban dari Abu Hurairah? Dia jawab begini, sedangkan perahu saja butuh campur tangan orang lain, apalagi semesta yang luar biasa ini, yang luasnya antara langit dan bumi ini. Sedangkan untuk membuat perahu saja harus ada campur tangan dari pihak lain, harus ada proses, apalagi penciptaan alam semesta. Sontak si ateis diam. Nah jadi sebetulnya menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang seperti ini ya dengan logika juga akan sulit. Kita menjawab pakai dalil kauliyah. Yang kita harus pakai adalah dalil kauniyah dengan melihat tanda-tanda kekuasaannya. Justru bagaimana dulu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan para pendahulu nabi-nabi sebelumnya itu untuk mencari Tuhan saja. Mereka ya melihat tanda-tanda kebesarannya. Dengan kita melihat diri kita sendiri, bagaimana proses penciptaan kita yang pertama dari saripati tanah sampai menjadi manusia. Dan itu hikmah yang bisa kita ambil. Kadang juga orang bertanya bisa sebelum Allah itu apa? Kalau misalnya Allah itu maha besar, kemudian dia menciptakan sesuatu yang sangat besar melebihi dia, apakah dia bisa mengangkat sesuatu yang besar itu? Ya menurut saya ya ini pertanyaan tidak logis. Sama dengan dia bertanya, bisa tidak kita ke kanan sekaligus ke kiri? Ya tidak bisa lah. Pertanyaannya tidak logis, karena akal kita tidak mampu ke sana. Gitu. Akal kita hanya mampu bahwa keberadaannya itu ada loh, tidak bisa dipungkiri. Misal kita menganalogikan bagaimana membuktikan sesuatu yang tidak ada, ya seperti yang sebelum-sebelumnya saya sampaikan. Misalnya kalau kita menganggap bahwa bagaimana mungkin menyembah sesuatu yang tidak ada. Oke, kita minum kopi nih. Saya minum kopi sekarang nih, rasanya manis. Pertanyaannya, manis itu yang mana? Kan hanya bisa dirasa. Kita berharap kepada orang, tapi orang itu tidak sesuai harapan dan membuat kita sakit hati, kecewa dan sebagainya. Apakah kecewa dan sakit hati itu bisa dilihat? Ya tidak bisa, hanya bisa dirasa. Seperti itu kawan-kawan. Jadi seperti biasa, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Semoga dengan kita terus berpikir, dengan kita terus mencari tahu seluas-luasnya, jangan pernah membatasi kita belajar, jangan pernah membatasi ilmu pengetahuan, karena justru kita dituntut untuk selalu mencari, karena Jalaluddin Rumi pernah bilang bahwa kebenaran itu seperti cermin yang jatuh dari langit. Ia terpecah kemudian bisa menyatu kembali dalam satu paradigma kebenaran yang sama. Tetapi harus kita ketahui bahwa kebenaran yang harus kita sepakati bahwa memang Tuhan yang Maha Kuasa itu ada, Allah itu ada. Dan bukan berarti tidak terjangkau oleh panca indera, justru kita tidak mengakuinya. Dengan kita berpikir, dengan kita meresapi, bermeditasi dan sebagainya, mungkin kita akan bisa menemukan kebenaran bahwa memang Allah itu ada. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.